Kita mulai saja ya. Sudah 17 pesertanya ya. Sebenarnya 16 nih. Ya kan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini ya, nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan dogma sentral biologi molekuler, konsep DNA, dan juga konsep RNA. Nah, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1 yang terdiri dari Adelia Sabeila, kemudian Anindi Yusifa, dan juga Asri Dini Rahmawati. Nah, nanti untuk presentasi ya, maksimal waktunya adalah 30 menit ya. Kemudian setelah itu nanti diskusi, tanya jawab. Kemudian setelah itu komentar ya, komentar nanti dari saya ya. Nah, nanti mohon yang lain-lain ya, selain 3 mahasiswa yang presentasi, nanti mohon aktif ya. Ya, nanti mohon aktif untuk memberikan tanggapan ya, memberikan komentar ya, memberikan pertanyaan ya. Diskusinya yang aktif ya. Harapannya itu ya, karena apa? Karena ini kan konsep dasar ya, konsep dasarnya untuk nanti sampai ke diagnosa molekuler ya. Apalagi saat ini kita berada pada masa pandemi ya. Nah, masa pandemi dan gold standarnya ya, sampai saat ini masih apa? Pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan PCR itu masih menjadi gold standard dalam diagnosa COVID-19 ya. Nah, nanti Anda pahamnya dari mana kalau enggak belajar dari biologi molekuler ya? Enggak bisa paham nanti ya konsepnya ya. Oke, silahkan untuk kelompok 1 ya. Bisa dimulai untuk presentasinya ya. Waktunya adalah 30 menit ya, kemudian 15 menit untuk diskusi, kemudian 5 menit untuk komentar dari saya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silahkan. Baik Pak, selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak Rizal selaku dosen dari mata kuliah biologi molekuler. Izinkan kami kelompok 1 yang terdiri atas saya Adelia Sabila Gumita, Asri Dini Rahmawati, dan Anindi Yusifa untuk memaparkan materi mengenai dogma sentra biologi molekuler, konsep DNA, dan konsep RNA. Pengertian, dogma sentra biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentra menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di dalam setiap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Tahap dari dogma sentra ada 3, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi sendiri yaitu replikasi DNA dengan enzim DNA polimerase. Transkripsi yaitu transkripsi DNA menjadi RNA dengan enzim RNA polimerase atau DNA depend RNA polimerase. Translasi yaitu translasi RNA menjadi polipeptida lalu protein dengan bantuan ribosom. Replikasi DNA. Replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekuler bahan genetik atau DNA RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme.
Hipotesis replikasi DNA ada 3, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Semi-konservatif yaitu rantai DNA lama berpisah, kemudian rantai DNA baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Konservatif, rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Dispersif, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Seperti ini replikasi DNA yang konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Selanjutnya, komponen penting dalam replikasi DNA yaitu ada satu DNA cetakan, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua yaitu molekul deoksiribonukleotida atau DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP, serta fosfat. Yang ketiga, enzim polimerase yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Yang keempat, enzim primerase yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Pada bakteri E. coli, kompleks enzim ini disebut primosom yang terdiri atas berbagai macam protein. Yang kelima yaitu enzim pembukaan ikatan untaian DNA induk, yaitu helixase, dan enzim lain yang membantu proses tersebut yaitu enzim kirgase. Yang keenam, molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka yaitu protein SBB atau single strand bonding protein. Yang ketujuh, enzim DNA ligase yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Yang kesembilan yaitu tahap replikasi DNA, ada denaturasi untaian DNA induk, insisi sintesis DNA, terminasi sintesis DNA, pemanjangan untaian DNA, dan ligasi fragmen-fragmen DNA. Transkripsi DNA. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rangkaian DNA, yaitu rantai cetakan yang disebut sense. Sedangkan pasang rantai DNA-nya disebut rantai antisense. Terjadi di dalam inti sel. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongsi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Anindi. Dipersilakan. Tahap transkripsi. Yang pertama, insisi atau permukaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berturutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi. 10-35 nukleotida RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Ini adalah gambaran transkripsi RNA. Translasi RNA.
Translasi merupakan proses penterjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNAD. Sebagai penerjemahannya RNAT. RNAT membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Tahap translasi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi terjadi dengan adanya RNAD, RNAT, dan 2 subunit ribosom. Pertama-tama subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari RNAD. Pada RNAD terdapat kodon start AUG yang memberikan tanda dimulainya proses translasi. RNAT inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Elongasi. Asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Siklus ini berlangsung sekitar 1/10 detik dan terus berulang pada saat penambahan asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida yang lengkap. Siklus elongasi yaitu pengenalan kodon, pembentukan ikatan peptide, translokasi. Terminasi. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Konsep DNA. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pemanfaatan DNA, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika. Fungsi DNA yang pertama, pembawa informasi genetik. DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup dan juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau replikasi. Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Yang ketiga, sebagai ekspresi informasi genetik. Gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai polipeptida. Yang keempat, mendeteksi berbagai penyakit. Banyak penyakit yang dapat dideteksi melalui tes DNA, seperti kanker prostat, Alzheimer, dan lain-lain. Tes DNA juga dapat mendeteksi kebutakan dan penyakit degeneratif atau keturunan. Struktur DNA. DNA merupakan makromolekuler polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA helix ganda, dan berbilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon, 2 deoksiribosa, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin dan guanin, golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin, fosfat. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Asridini, silakan. Pada setiap molekul DNA, jumlah adenin selalu sama dengan jumlah timin. Demikian pula jumlah guanin dengan sitisin selalu sama. Fenomena ini dinamakan ketentuan Chargaff. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan membentuk 2 ikatan hidrogen.
Sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin dan membentuk 3 ikatan hidrogen. Komponen penyusun DNA. DNA adalah molekul pembawa materi genetika yang terdapat di setiap inti sel makhluk hidup termasuk virus. DNA merupakan asam nukleat yang terdiri dari protein dan karbohidrat. DNA sangatlah penting bagi makhluk hidup karena membawa informasi genetik yang menentukan sifat atau bentuk makhluk hidup tersebut. Ini merupakan struktur adenin, timin, gugus fosfat, guanin, dan juga sitosin. Terdapat 6 komponen penyusun rangkaian DNA yang tersusun dalam struktur double helix, yaitu yang pertama deoksiribosa. 2 deoksiribosa atau gula deoksi adalah monosakarida dengan rumus molekul sebagai berikut. Gula ini memiliki 5 karbon dan merupakan gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Deoksiribosa mengikat gugus fosfat dan basa nitrogen, sitisin, timin, adenin, atau guanin. Yang kedua, gugus fosfat, yang merupakan unsur non-organik dengan rumus molekul PO43-. Unsur ini berperan sebagai agen buffer. Yang ketiga, sitosin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen. Dalam gen, sitosin dilambangkan dengan C. Di DNA, sitosin berikatan dengan guanin dan membentuk 3 ikatan hidrogen. Pada gambar berupa garis titik-titik. Asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat berantai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Setiap polinukleotida tersusun atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa, nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Fungsi RNA yang pertama adalah perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Yang kedua, sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetik. Yang ketiga, penyimpan informasi genetik. Yang keempat, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Yang kelima, sebagai enzim ribosim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Yang keenam, RNAD bertugas atau berfungsi menerima informasi atau keterangan genetik dari DNA. Yang ketujuh, RNAP berfungsi sebagai mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma. Yang kedelapan, RNAR berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Ini merupakan gambar dari susunan struktur RNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Dan setiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan juga asam fosfat. Susunan RNA terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu basa purin yang tersusun dari adenin dan guanin, basa pirimidin yang tersusun dari sitosin dan urasil. Jenis-jenis RNA yang pertama, RNA genetik, yaitu hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik
sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu mensintesis protein. Yang kedua, RNA non-genetik. Terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki genetiknya diatur oleh DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke ya, silahkan. Untuk teman-teman yang lain ya, silahkan untuk bisa bertanya ya, bisa memberikan komentar, bisa memberikan pendapat ya. Tadi yang dipresentasikan sudah sangat banyak sekali ya. Harapannya apa? Harapannya juga ada feedback ya, ada feedback dari teman-temannya yang lain ya. Jadi tadi kalau dogma sentral ya, itu ya otomatis ya, yang pertama DNA ya, sebagai pembawa material genetik ya nanti akan selalu digandakan atau yang dikatakan adalah direplikasi ya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan penyalinan ya atau transkripsi oleh messenger RNA ya. Kemudian masuk ke dalam suatu ribosom, akan dilaksanakan penerjemahan kode genetik yang sudah disalin dari RNA tadi ya, nanti akan ditranslasi, disusun proteinnya ya menjadi suatu makromolekul yang di situ adalah protein yang sudah fungsional ya. Nah, itu merupakan suatu dogma sentral ya. Nah, berikutnya ya tadi juga sudah dijelaskan ya terkait dengan konsep dari DNA ya, fungsinya seperti apa, kemudian juga apa namanya itu bentuknya, strukturnya ya, yang paling penting ya, strukturnya ya. Nah, mungkin bisa ditanyakan ya, kenapa kok setiap manusia ya itu kok berbeda ya strukturnya DNA. Kemudian yang berbeda itu di mananya, gitu ya. Kemudian juga bisa ditanyakan kenapa kalau yang berkerabat ya, misalkan saya ya, dengan adik saya ataupun dengan ayah saya ataupun dengan ibu saya, itu kenapa kok bisa kemiripannya bisa besar. Nah, itu kan bisa ditanyakan ya. RNA ya, jadi juga sudah dijelaskan ya. Kalau DNA itu double strand, ya. RNA itu single strand. Ya. Kemudian juga ada apa namanya itu fosfat, gula sama basa ya. Yang membedakan antara RNA dengan DNA tadi apa ya? Nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Silahkan ya. Didiskusikan, silahkan ada yang bertanya. Bisa langsung ya, pertanyaannya langsung saja. Langsung apa namanya? Unmute mikrofon. Silakan.
Silahkan. Kok diem semua? Lala ada? Lala Yuliana? Hadir, Pak. Intan Milasari ada? Hadir, Pak. Maulita Putri Artasiwi ada? Hadir, Pak. Gilang Arya? Hadir, Pak. Desi Susiasih? Hadir, Pak. Fadia Suci Alamsah? Hadir, Pak. Ayu Merkuria Margana? Hadir, Pak. Ika Nurhalisa? Hadir, Pak. Francisca Tenovalisa? Hadir, Pak. Rena Putri Ambarawati? Hadir, Rena Pak. Putri Ambarawati? Hadir, Pak. Hanung Dwi Adinata? Hanung Dwi Adinata? Tidak ada ya? Selvi Hakim Widyastuti? Hadir, Pak. Rosalia Melani? Hadir, Pak. Cantika Devi? Hadir, Pak. Safira? Hadir, Pak. Muhammad Nur Abdul? Muhammad Nur Abdul Rahman? Absen ya? Muhammad Nur Abdul Rahman nggak ada ya? Silmina Inaroh? Hadir, Pak. Pandu Fauzi Erlangga? Hadir. Tarisha Cynthia Nur? Hadir, Pak. Oke. Ya. Nah, hadir semua gitu, tinggal siapa ini? Muhammad Nur sama Hanung yang nggak hadir ya. Ya silahkan bertanya. Francisca? Ya, Pak. Oh, silahkan bertanya. Luas loh ini apa materinya yang disampaikan tadi kelompok 1 ya. Atau Rosalia? Ayo Rosalia. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Ika. Ika Nurhalisa. Ya, silahkan. Izin bertanya pada kelompok 1, komponen-komponen apa saja yang berperan dalam replikasi DNA? Terima kasih. Silahkan ya. Terima kasih ya Ika atas pertanyaannya ya. Mungkin satu lagi yang mau bertanya ya, sambil menunggu dari kelompok 1 ya yang menjawab. Silahkan, ada yang bertanya lagi. Rena, mau bertanya apa enggak? Rena? Atau Desi Susiasih? Desi? Desi ada enggak? Ada, Pak. Ya, silahkan bertanya.
Atau yang cowok mungkin. Siapa tadi yang ada ya? Gilang? Ya, Pak. Ya, silahkan bertanya. Tadi yang hadir Gilang sama Pandu ya, cowok ya. Yang lainnya Hanung sama Muhammad Nur nggak masuk. Tak absen ya. Hanung sama Pandu ya. Hanung sama siapa? Muhammad Pandu Nur. hadir, Pak, Pandu. Oh ya, Pandu hadir. Muhammad Nur sama Hanung yang nggak hadir ya. Yo, Gilang atau Pandu yang mewakili yang cowok. Sambil menunggu ya. Nggak ada lagi? Maaf, Pak, izin bertanya. Siapa ini? Cantika, Pak. Oke, silahkan Cantika. Maaf, izin bertanya untuk kelompok 1. Di sini ada hipotesis replikasi DNA. Maksud dari hipotesis replikasi DNA itu apa ya? Sementara yang saya tahu hipotesis itu praduga sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Cantika sama Ika ya. Silahkan ya kelompok 1. Ada Adelia, ada Anindi, ada Asri ya. Silahkan bisa dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Izin menjawab dari pertanyaannya Ika Nurhalisa, bahwa itu tadi sudah disebutkan di dalam slide ke-6. Terdapat komponen-komponen penting dalam replikasi DNA. Ada 7 replikasi. Yang pertama, DNA cetakan, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua, molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP, dan juga fosfat. Yang ketiga, enzim polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Yang keempat, yaitu enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Pada bakteri E. coli kompleks, enzim ini disebut primosom yang terdiri atas beberapa macam protein. Yang kelima, enzim pembuka ikatan untaian DNA induk, yaitu helikase, dan enzim lain yang membantu proses tersebut, yaitu enzim girase. Yang keenam, molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka, yaitu protein SSB atau single strand bonding protein. Yang ketujuh, enzim DNA ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Begitu, Ika.
Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Cantika Devi mengenai hipotesis replikasi DNA. Hipotesis replikasi DNA itu dibuktikan secara eksperimental oleh Matthew dan Franklin Stahl pada tahun 1958 dan dikembangkan ada 3, yaitu semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Pada semi konservatif sendiri dikemukakan oleh Watson dan Crick, di mana setiap molekul untaian DNA akan terdiri dari anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Dan yang kedua yaitu konservatif. Konservatif yaitu molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian ganda anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Dan dispersif yaitu menyatakan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan yang terdiri atas campuran dari molekul lama, sintesis DNA induk, dan molekul hasil sintesis baru dari DNA yang sintesis hasil baru. Baik, terima kasih Adel. Baik. Oke, sudah terjawab semuanya ya. Tadi ada 2 pertanyaan ya dari Ika sama dari Cantika ya. Nah, yang dari Ika ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Komponennya apa saja? Tadi juga sudah dijawab ya oleh kelompok 1 ya. Jadi di setiap tahapan ya, baik itu dari replikasi, kemudian transkripsi, kemudian translasi, itu pasti ada komponen-komponen pada setiap tahapannya ya. Baik itu di replikasi juga harus ada komponen-komponen itu ya. Kemudian di transkripsi juga begitu, di translasi juga begitu ya. Harus ada komponen-komponennya. Kalau tidak ada ya berarti tidak akan bisa berjalan. Replikasi itu kan dia kan penggandaan ya. Jadi DNA ya diperbanyak ya. Nah, ini DNA diperbanyak tapi ini di dalam sel ya. Berarti apa? Sifatnya adalah alami. Ya. Nah, sedangkan kalau kita sudah sering mendengar ya PCR. Nah, itu penggandaan DNA tapi di luar sel. Ya. Jadi selnya diisolasi terlebih dahulu, DNA-nya diisolasi terlebih dahulu ya. Kemudian digandakan tapi di luar sel ya, di dalam suatu alat. Ya. Nah, nanti replikasi ya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya oleh kelompok berikutnya. Begitu juga dengan transkripsi ataupun translasi ya. Nah, ini dogma sentral di sini ada tapi masih umum ya, menjelaskan proses dari replikasi, transkripsi dan juga translasi, tapi masih umum, tidak mendetail sekali ya. Yang jelas replikasi itu adalah menggandakan ya, jadi DNA-nya diperbanyak gitu ya. Kemudian transkripsi itu DNA disalin ya toh? DNA disalin ke mRNA ya. Nah, DNA yang disalin itu apanya? Kode genetiknya apa tadi yang ada di struktur kira-kira? Ada yang tahu nggak?
Kan tadi kan strukturnya sudah dijelaskan ya oleh kelompok 1 ya. Ada gula, ada fosfat, ada basa nukleotida ya. Yang ditranskripsi apanya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kelompok 1 tahu nggak yang ditranskripsi apa? Basa nitrogennya bukan ya, Pak? Yang ditranskripsi, yang disalin itu adalah basa nitrogen atau basa nukleotidanya ya. Jadi yang disalin ya, yang disalin itu adalah basa nukleotida ya. Jadi yang adenin, guanin, sitosin, timin itu disalin ya. Dan itu juga yang membedakan ya, membedakan antara satu organisme dengan organisme yang lain, satu individu dengan individu yang lain ya. Dan dari situlah kita juga bisa menentukan, oh si Safira misalkan ya, ayahnya itu adalah Pak Haryanto gitu misalkan ya, contohnya gitu ya. Itu bisa ditentukan dari situ ya. Karena kalau hubungan kekerabatan itu biasanya dia prosentase kemiripan ya itu tinggi ya. Kalau dia berkerabat jauh maka dia akan relatif lebih rendah dengan dibandingkan dengan yang berkerabat dekat ya. Sehingga kalau ada yang ragu-ragu, oh ini saya ragu-ragu ini bukan anak saya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan tes DNA ya. Ya mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan ya, sekaligus juga tadi melengkapi gitu ya. Kalau yang pertanyaan dari Cantika tadi apa ya pertanyaannya ya? Yang dimaksud dari hipotesis replikasi DNA, Pak. Oh iya, hipotesis ya. Ya, hipotesis itu memang dugaan sementara ya. Dugaan sementara untuk proses replikasi DNA tadi kan ada konservatif, semi konservatif itu ya. Nah, ya benar ya. Jadi itu merupakan dugaan sementara dari suatu konsep penggandaan DNA ya. Nah, mungkin itu ya tambahan yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti tidak hanya kelompok 1 ya yang paham ya dengan dogma sentral ya. Kemudian DNA, RNA ya. Itu tidak hanya kelompok 1 saja ya, tapi semuanya harus paham karena ini nanti sebagai bahan untuk UKAD 1 ya. Nah, ini nanti untuk PPT ya, PPT dari kelompok 1 ini juga bisa dipelajari ya, sehingga nanti bisa saya jadikan juga bahan ya untuk UKAD 1 kita ya. Selain saya tadi sudah share ya terkait dengan konsep DNA maupun konsep RNA di Edlink ya. Nanti silahkan Anda download, Anda pelajari ya, itu juga sebagai bahan ya, sebagai bahan untuk UKAD 1 ya. Sehingga nanti semuanya harus belajar, harus mempelajari semuanya. Karena apa? Karena ini merupakan tahapan yang sangat penting ya untuk nanti bisa belajar terkait dengan diagnosa molekuler ya. Apalagi nanti Anda sebagai teknisi ya. Nanti Anda yang melakukan isolasi RNA pada COVID ya. Anda yang melakukan diagnosa molekuler ya dengan PCR itu Anda ya. Kalau enggak paham nanti gimana ya. Nah, ini sangat penting ya. Oke ya.
Mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang ditanyakan ke saya mungkin? Silahkan. Ada nggak? Minggu berikutnya apa? Kelompok 2 apa materinya? Oh, minggu berikutnya ini ya, UKAD 1 ya? UKAD 1 dulu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Ya, jadi nanti materinya ya, materi yang dari saya kemarin ya, yang dari saya ya, dari konsep sel dan keterkaitan dengan biologi molekuler, kemudian genetik ya, genetika di dalam sel, kemudian dogma sentral ini yang dari teman-temannya ya, dan juga nanti DNA sama RNA nanti bisa di-download ya di Edlink ya. Kemudian minggu depan itu UKAD 1 ya. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk UKAD 1-nya mungkin ini ya, kuis ya, kuis yang ada di Edlink itu ya, saya juga nanti masih mencoba untuk membuat, soalnya kemudian nanti tinggal di, share gitu ya, nanti coba. Berarti apa, berarti nanti, pertanyaannya ada pilihan jawabannya, ya mungkin nanti A, B, C, D ya, kalau enggak sampai D ya sampai E gitu aja ya. Nanti Anda tinggal apa namanya, memilih ya jawabannya. Materinya berarti sampai ini ya, sampai dogma sentral, DNA dan RNA ya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Belum, Pak. Cukup. Oke ya, kalau sudah ya terima kasih untuk kelompok 1 dan juga terima kasih untuk teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi. Saya harapkan nanti minggu depan ya ataupun minggu berikutnya, karena nanti kan presentasi ya replikasi DNA ya. Replikasi DNA ini harus lebih mendetail, ini yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 harus lebih mendetail ya. Replikasi DNA nanti dijelaskan pada prokariotik maupun yang eukariotik gitu ya. Nah, nanti mohon dijelaskan lebih mendetail lagi ya. Dan juga nanti yang tidak presentasi ya harus harus menyimak ya, harus memberikan komentar, memberikan pertanyaan, memberikan feedback ya, supaya diskusinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Siap ya, yang lainnya ya. Baik, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk pertemuan di pagi hari ini ya. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.